Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Pakai kami Bapa, jadi alat-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat datang dalam acara Words from Heaven. Hari ini izinkan saya berbagi tentang satu pesan Natal singkat buat setiap kita. Saya memberi judul adalah The Peacemaker atau pembawa damai. Harusnya hari-hari ini kita ada di dunia ini menjadi orang-orang yang bisa membawa damai. Di tengah-tengah dunia yang jujur, kedamaian menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal di tengah semua berita, informasi, kejadian-kejadian yang kita dengar, kita nonton setiap hari dalam apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena itu, saya yakin ini waktunya untuk anak Tuhan bisa tampil dan bisa membawa pesan perdamaian ini kepada dunia yang sedang membutuhkan ini. Karena itu juga yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia ada di muka bumi ini. Saya baca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang 10, ayatnya yang ke-45. Dikatakan seperti ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Ternyata firman Tuhan berkata, ketika anak manusia atau Yesus diutus untuk lahir ke dunia ini, ternyata salah satu tugas yang Yesus akan kerjakan ketika dia ada di dunia ini, dikatakan bahwa dia ada bukan untuk dilayani, tapi dia ada untuk melayani. Dan harusnya ini juga menjadi karakter, menjadi kemampuan, menjadi hal yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Siapapun kita hari ini, apapun posisi, jabatan, di mana Tuhan taruh kita hari ini, sadarlah bahwa saya ada untuk melayani. Kalau saya seorang pemimpin, jadilah bahwa saya harus jadi seorang pemimpin yang melayani, bukan hanya untuk dilayani. Karena pada dasarnya manusia sangat suka dilayani. Siapa yang gak suka dilayani, Bapak Ibu ya? Saya dalam pengalaman-pengalaman pelayanan ke beberapa gereja, tentu ketika saya datang ke sana, mereka akan mencoba untuk melayani saya, memastikan apa yang saya butuhkan semuanya terpenuhi dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Tapi saya selalu harus ingatkan saya punya diri bahwa waktu saya dipercayakan Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat ini, saya ada bukan cuma untuk semua ini yang saya bisa dapat, tapi saya ada untuk melayani. Karena itu marilah kita perlu membangun kemampuan, memiliki hidup yang melayani dimanapun Tuhan taruh kita punya hidup. Nah, karena itu prinsip yang penting yang perlu terbangun dalam kehidupan kita, untuk sadar bahwa bagaimana saya dapat memiliki hidup yang melayani adalah yang pertama saya sebut namanya adalah begini. Kita melayani dari status bahwa kita adalah anaknya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini prinsip penting dalam melayani Bapak Ibu semuanya, bahwa kita melayani dari status kita adalah anaknya. Waktu kita gagal melihat bahwa kita adalah anaknya, firman Tuhan tadi bilang kita akan cenderung melayani dari sisi roh perbudakan. Apa ciri-ciri roh perbudakan? Dibilang begini, kita menjadi takut. Nah, hari-hari ini banyak orang yang melayani karena takut. Takut nggak dapat uang, takut nggak dapat posisi, takut nggak dapat bagian, takut nggak dapat apa yang dia bisa dapat. Nah, hari ini sadarlah bahwa Anda dan saya adalah anak-anaknya. Artinya kita melayani bukan cuma dari apa yang kita bisa dapat dalam pelayanan-pelayanan kita. Saya belajar ya Bapak Ibu semuanya, bahwa hidup ini kadang bukan cuma tentang untung rugi, tapi tentang bagaimana kita bisa punya sikap untuk bisa memberi diri pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau itu nggak terbangun dalam hidup kita, kita akan mudah jadi orang-orang yang hitung-hitungan. Apa yang saya bisa dapat? Apa benefit dari apa yang saya lakukan ini? Tanpa sadar itu mulai terbangun dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, sadarlah bahwa kita bukan melayani dari sebuah ketakutan, atau kita bukan melayani dari sebuah tuntutan yang kita mau coba ajukan dari apa yang kita kerjakan, tapi kita melayani karena kita adalah anaknya. Saya tidak pernah mengajarkan kepada kedua anak saya bahwa mereka harus punya nilai bagus dulu baru mereka anak saya. Kalau nilai mereka jelek, mereka bukan anak saya. Saya nggak pernah ajar seperti itu. Artinya sampai kapanpun, apapun yang mereka lakukan, tidak akan merubah sebuah status bahwa mereka adalah anak-anak saya. Mereka nggak perlu membuktikan kepada saya bahwa mereka adalah anak saya. Tapi karena mereka sadar bahwa mereka adalah anak saya, disitulah mereka akan bisa mengerjakan semuanya dengan kebebasan dalam apa yang mereka kerjakan. Nah, hari ini juga sama. Jangan sampai kita terjebak di dalam pelayanan-pelayanan kita hanya sebatas kita adalah orang-orang petugas yang melayani. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk bisa melayani Tuhan. Nah, tapi kenapa ada istilah hamba Tuhan? Katanya kita bukan hamba lagi, kita anak. Hamba bicara tentang mentalitas atau sikap hati. Artinya apa? Secara status kita adalah anak, tapi punya sikap hati melayani seperti seorang hamba. Melayani seperti seorang hamba bicara tentang kita terbiasa mendahulukan orang lain lebih dari sendiri.
Kita terbiasa mendahulukan apa yang jadi kewajiban kita, bukan tentang hak kita. Kita akan melihat banyak hal bukan cuma dari sisi untung apa ruginya yang kita kerjakan. Tapi kita tahu kalau kita sampai hari ini dipercaya oleh Tuhan, bisa melayani Tuhan, kita tahu itu karena Tuhan berkenan, itu karena anugerahnya yang diberikan dan dinyatakan kepada setiap kehidupan kita. Saya cukup sedih kalau mendengar banyak cerita bahwa nggak apa-apa Bapak Ibu ya, saya terbiasa bicara apa adanya. Orang-orang bertanya, kemarin di gereja itu kamu dibayar berapa? Persembahan kasihnya berapa? Saya bukan menentang persembahan kasih. Saya masih menerimanya sampai sekarang. Tapi kalau itu cuma yang jadi motivasi kita melihat untung ruginya dalam melayani. Maaf ya, agak keras saya harus ngomong begini. Itu adalah tanda tanya besar tentang siapa kita dan bagaimana kita mengenal diri kita waktu kita melayani. Saya ingatkan sekali lagi, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan sebuah pelayanan dalam kehidupan ini. Baik dalam gereja maupun di luar gereja. Baik di depan mimbar maupun di belakang sana. Mari sama-sama lakukanlah apa saja dalam hidup kita dengan sikap saya ada untuk melayani. Saya ada untuk memberi diri saya agar orang-orang yang ada di sekitar saya bisa bertumbuh kehidupannya, bisa terbangun kehidupannya, sehingga mereka bisa melihat bagaimana Tuhan mendewasakan, bagaimana Tuhan memproses hidup saya. Disitulah kita perlu membangun kemampuan-kemampuan ini Bapak Ibu semuanya. So ini adalah prinsip yang pertama kita belajar tentang hidup yang melayani sebagai sebuah bagian menjadi orang-orang yang siap untuk dapat membawa sebuah kedamaian dalam hidup. Bahkan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Artinya kehadirannya tentu akan memanifestasikan kedamaian. Bagaimana dengan Anda dan saya? Waktu orang bersentuhan dengan kita, mereka bisa nggak alami dan rasakan kedamaian itu? Atau malah ketika orang bersentuhan dengan kita, mereka malah makin merasa pusing, gusar, dan gak jelas dengan apa yang terjadi sama mereka. Biarlah dari hidup kita bisa membawa kedamaian ini, sehingga apa yang ada di sekitar kita mengalami perubahan. Karena kita sadar bahwa kalau saya dipercayakan Tuhan melayani ini, karena saya adalah anaknya yang dipercayakan. Selamat melayani Bapak Ibu semuanya. Tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah curang dalam hidup kita. Jadi marilah lihat sebuah kehidupan, terutama sebuah pelayanan, bukan hanya berdasarkan dari apa yang menguntungkan atau apa yang merugikan buat saya. Firman Tuhan berkata, anak manusia datang. Kalau mau dari sisi untung rugi aja, harusnya firman Tuhan bilang waktu dia datang, dia layak dilayani. Siapa yang gak percaya bahwa Tuhan itu layak dilayani? Tapi hari ini kita belajar, waktu dia utus anaknya ke dunia, ternyata prinsip penting yang dia bawa adalah kita ada untuk melayani. Selamat melayani Bapak Ibu, layanilah Tuhan dimanapun Tuhan bawa hidup Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut dalam poin yang kedua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, biar pesan yang sederhana yang kami dengar ini bantu kami sadar bahwa kami gak perlu membuktikan apapun. Kami sadar bahwa kalau kami bisa melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Kami gak perlu membuktikan bahwa kami hebat, kami bisa. Kami gak perlu ketakutan tentang apa yang bisa kami dapat atau apa yang kami gak bisa dapat. Tapi kami dengan sebuah ketulusan hati melayani Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Berkati seluruh yang menonton video ini agar dimanapun mereka berada, mereka punya hidup yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.